Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai nilai variansi dari suatu variabel acak diskrit. Nah, nilai variansi dari suatu variabel acak diskrit merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit. Tentu ini berkaitan dengan nilai ekspektasinya. Jadi teman-teman silakan untuk melihat video sebelumnya, yaitu nilai ekspektasi variabel acak diskrit, sebelum melihat video kali ini. Nah, untuk link dari video sebelumnya bisa dilihat di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa melihat di playlist bagian teori probabilitas. Kita akan mulai seperti biasa, yaitu dari definisinya terlebih dahulu. Jadi misalkan ada suatu variabel acak diskrit X yang memiliki nilai-nilai yang mungkin, yaitu ada X1, X2, sampai dengan Xn, maka yang dinamakan dengan nilai varian dari variabel acak diskrit X itu didefinisikan sebagai nilai ekspektasi dari kuadrat jarak variabel acak ke nilai rata-ratanya. Definisi dari nilai varian ini menggunakan sifat-sifat teorema ekspektasi. Ini kalau misalkan kita perluas lagi, ekspektasi dari X kuadrat min 2X kali ekspektasi dari X, kemudian ditambah ekspektasi dari X dikuadratkan. Jadi ini kan pengkuadratannya kita jabarkan. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat dari teorema ekspektasi, maka bisa diperoleh ini sama saja dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari 2X kali ekspektasi X, kemudian ditambah ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, bentuk ini akan sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 2 kali ekspektasi dari X kali ekspektasi dari X ditambah ekspektasi dari X kita kuadratkan. Ini kan sama-sama ekspektasi X, ini juga ekspektasi dari X juga, pangkat X kuadrat dikurangi EX, ini dikuadratkan. Ya, penjabaran ekspektasi tersebut apabila kita rangkum nih, jadi misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit yang mempunyai nilai rata-rata atau min ekspektasi X disimbolkan dengan mu, maka nilai varian dari variabel acak X adalah bisa dinyatakan sebagai EX kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, kita berangkat ke contoh. Jadi misalkan X adalah variabel acak diskrit dengan distribusi peluang, yaitu variabel acaknya itu adalah 1, 2, 3, 4 dengan nilai peluangnya adalah 1/6, 1/4, 1/3, dan 1/4. Yang ditanyakan adalah yang variannya. Berapakah varian dari X? Nah, untuk mencari variannya, tentu kita pertama-tama harus mencari nilai ekspektasinya terlebih dahulu. Kuadrat ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Berarti mau nggak mau untuk mencari varian kita harus mencari nilai ekspektasinya terlebih dahulu. Mencari ekspektasi dari variabel diskrit adalah sigma dari X fx. Berarti tinggal dikalikan, yaitu 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/4. Hasilnya adalah 2/3. Ini adalah nilai dari ekspektasi X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari ekspektasi dari X kuadrat. Mulanya yaitu sigma X kuadrat fx. Jadi untuk X-nya ini dikuadratkan. Sehingga di sini menjadi, ini tetap ya, 1 kuadrat jadi 1/6. Ini ditambah 4 kali 1/4. Ditambah 9 kali 1/3. 1/6 ditambah 1
ditambah 3 ditambah 4. Dan ini hasilnya adalah 8 1/6. Nah, kita sudah mencari ekspektasi dari X dan ekspektasi X kuadrat, maka variannya adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi 8 1/6 dikurangi 2 2/3. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja teorema yang berkaitan dengan nilai variansi. Jadi jika X adalah suatu variabel acak diskrit dan C itu adalah suatu konstanta, maka varian dari C itu adalah 0. Kita akan membuktikan ini. Kemudian varian dari X plus C ini adalah varian dari X. Kemudian yang ketiga adalah varian dari CX, ini sama dengan C kuadrat kali varian X. Oke, mari kita buktikan untuk teorema nilai variansi ini. Kita kembalikan lagi ke definisi dari varian. Jadi varian dari C ini berdasarkan definisi varian ini sama dengan nilai ekspektasi dari C dikuadratkan dikurangi dengan ekspektasi dari C dikuadratkan. Ini kuadratnya di dalamnya. Tentu kita ingat kembali, ekspektasi dari suatu konstanta, dia akan sama dengan konstanta tersebut. Jadi kalau C ini adalah suatu konstanta, maka kita dapat menuliskan di sini adalah C kuadrat. Sehingga C kuadrat dikurangi C kuadrat adalah 0. Untuk pembuktian yang kedua, jadi kita akan membuktikan bahwa nilai dari varian X plus C ini akan sama dengan varian dari X. Kita mulai dari definisi ini dulu, varian dari X plus C ini sama saja dengan nilai ekspektasi dari X plus C kuadrat ya di sini, kemudian dikurangi dengan ekspektasi dari X plus C ini dikuadratkan. Nah, kita berangkat dari sini, berarti ini sama saja dengan ekspektasi dari X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat dikurangi dengan ini di ekspektasi dari X ditambah ekspektasi dari C ini dikuadratkan. Nah, ini akan sama dengan ekspektasi dari X kuadrat ditambah ekspektasi dari 2CX ditambah ekspektasi dari C kuadrat dikurangi ekspektasi dari X. Nah, ditambah ekspektasi dari C. Ekspektasi dari C adalah C, kemudian dikuadratkan. Nah, ini sama saja dengan ekspektasi dari X kuadrat tambah 2C ekspektasi X, karena 2C-nya ini adalah satu konstanta, jadi bisa dikeluarkan, ditambah ini C kuadrat, dikurangi, ini menjadi ekspektasi X dikuadratkan, ditambah 2C ekspektasi X, kemudian ditambah C kuadrat. Masih dalam tanda kurung. Nah, sama dengan di sini menjadi ekspektasi dari X kuadrat ditambah 2C yaitu C kuadrat dengan min C kuadrat, kemudian 2C ekspektasi X dan min 2C ekspektasi X. Sehingga hanya tersisa, jadi ini sama dengan varian dari X. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema yang ketiga, yaitu kita akan membuktikan bahwa varian dari CX ini akan sama dengan C kuadrat kali varian dari X. Nah, dengan menggunakan definisi varian dari CX ini akan sama dengan
ekspektasi dari CX dikuadratkan dikurangi dengan ekspektasi dari CX dikuadratkan. Ini sama dengan ekspektasi dari C kuadrat X kuadrat dikurangi C ekspektasi X dikuadratkan. Ini akan sama dengan C kuadrat ekspektasi dari X kuadrat dikurangi C kuadrat dikali dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Kita akan keluarkan C kuadratnya sehingga diperoleh ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, ketemu. Jadi di sini ini adalah C kuadrat dan ini tidak lain adalah definisi dari varian, sehingga kita bisa menggantinya dengan varian X. Nah, itu tadi mengenai, jadi ini terbukti untuk pembuktian dari teorema varian dari suatu variabel acak diskrit. Oke, itu saja untuk video kali ini mengenai variansi dari variabel acak diskrit dan pembuktian teorema variansi dari variabel acak diskrit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.